Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Dan wah, ini emang gak tahu kenapa ya, kalau pre-season itu udah pasti bakal lebih banyakan video-video soal Kabrowsing karena update-nya tuh terlalu cepet, tak 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 ya kan. Dan memang gua recording video ini per tanggal 21 Juni 2023. Jamnya jam 22.20. Jadi kalau seandainya abis ini ada informasi terbaru, ya udah pasti bakal masuk ke episode selanjutnya. Ini satu episode ini aja kayaknya udah banyak menurut gue ya. Kita mulai kalau begitu ke browsing kali ini dari tim Lunatics teman-teman ya. Tim Lunatics ini adalah tim MPL Malaysia yang baru saja melakukan sebuah transfer window yang besar-besaran juga. Jadi gak cuma MPL Indonesia yang di season genap kali ini melakukan transfer window besar-besaran. Di tim Lunatics mereka membawa beberapa pemain dari Myanmar. Ada ZP, Kit sama DJ. DJ ini pemain dari AI Esports. Kit ini mungkin buat teman-teman yang dulu inget, dia tuh pemain dari Burmese Gold juga. Dan ZP adalah gold laner dari tim Falcon kemarin dari Myanmar. Pertanyaan gue adalah di MPL Malaysia ini udah ada 3 pemain nih buat hadir di tim Lunatics. Dan itu adalah pemain-pemain dari Myanmar. Sementara kan sepengetahuan gue untuk MPL dari berbagai macam region itu, untuk pemain asing itu cuma boleh 2 pemain aja. Jadi gue gak tahu nanti tim Lunatics ini bakal seperti apa meracik player-playernya. Karena kemungkinan besar ya berarti mereka akan memainkan setidaknya 2 pemain saja dari 3 pemain ini di tim line up utama. Selanjutnya ada tim RRQ yang melakukan sebuah welcoming atau announcement welcome terhadap 4 pemain sekaligus. Yaitu ada Ians, ada Harpis, ada Viter atau Viter ya, Peter lah bahasa namanya dia kan Viter ya kan. Jadi Viter dan juga Toy. Jadi ini untuk role-role-nya ada jungle 2 ya kan, junglernya 2. Ada roamer si Viter dan juga Toy ini sebagai gold laner. Tapi untuk saat ini belum ada penjelasan apakah mereka akan langsung menuju ke... Oh ini nih baru ada penjelasan nih, gue baru baca, sorry banget. Jadi RRQ MDL berarti RRQ Sena. Dan ya tidak menutup kemungkinan kalau mereka ada yang perform mereka akan naik ke MPL. Apalagi kayaknya RRQ lagi butuh jungler tuh gue lihat ya. Setelah tidak adanya Albert di Farewell Albertnya, tersisa Versik sendirian. Ya kalau misal Bang Sin kembali ke jungler mungkin itu bisa membawa angin segar. Tapi kalau menurut gua Bang Sin di gold lane juga itu lumayan galak sih. Tapi menurut kalian gimana? Kalian itu tim yang menunggu Bang Sin di jungle atau di gold lane? Kalau gue sebenarnya di jungle juga oke sih sebenarnya buat Bang Sin. Karena mau gimana pun dia punya pengalamannya. Dia bahkan yang dulu mainin Granger Retribution pertama kali kan. Nah terus dengan adanya Ians, Harpis, Viter sama Toy, ini menurut gua RRQ kayaknya buat MDL bener-bener rombak juga deh, gak cuma MPL-nya. MPL mereka rombak, MDL mereka rombak, dan sementara ini adalah season genap gitu loh. Ini menurut gua lumayan mengejutkan lah dari pihak RRQ. Karena biasanya mereka tuh kalau season genap bener-bener lumayan solid dari segi bukan draft sih, tapi dari segi roster dan segala macamnya. Tapi buat sekarang mereka bener-bener rombak. Dan gua gak tahu nanti akan seperti apa persiapannya. Good luck untuk RRQ kalau begitu. Tadi announcement untuk welcome dan sekarang adalah announcement untuk farewell, yaitu adalah farewell bagi Lucky Boy, Watt dan juga Ray yang sebelumnya berada di GPX atau tim Geng Kapak ya kan. Geng Kapak udah rebranding sih, katanya udah nggak boleh manggil Geng Kapak, bolehnya GPX ya kan. Dari GPX dan memang ada desas-desus katanya beberapa dari mereka ini akan berpindah tim. Salah satunya sebenarnya untuk Lucky Boy itu sendiri. Lucky Boy sebenarnya sudah diumumkan di ini Pendekar Esports gitu teman-teman, sama Coach Stix ya kan. Jadi Lucky Boy ini bakal jadi roamer dan ditambah dengan satu player lagi yaitu adalah Battle atau Botski ya kan, dia ganti nickname. Dan Botski ini kalau misalkan gue lihat di sini dia jadi gold laner bukan jadi jungler lagi, karena memang terakhir kali di Bigatron Beta juga yaitu berperan sebagai gold laner. Dan Lucky Boy udah ketemu timnya, tinggal Supriyadi sama Ray yang sepertinya belum diketahui untuk nanti dia akan berlabuh kemana nextnya. Nggak tahu tim MDL atau jangan-jangan tim MPL. Nah ngomong-ngomongin tim MPL, nanti bakal ada kejutan yang luar biasa dari tim MPL. Tapi sebelum itu kita lanjut ke browsingan selanjutnya. Banyak banget yang farewell, thank you, terus tiba-tiba welcome. Tapi Bigatron ini selalu mencuri perhatian gue dari sistem esportsnya yang sangat unik. Lihat mereka ngapain? Mereka ngeloan playernya. Bang, loan itu apa? Loan itu meminjamkan pemainnya kepada tim secret, tim Malaysia tentunya. Nah ini yang menarik perhatian gue karena Matt ini kan sebelumnya dipinjemin ke Geek Slate ya kan. Satu season selesai terus tiba-tiba Matt udah ke tim secret. Memang kalau yang gue lihat-lihat Bigatron ini
mau memanfaatkan atau mau playersnya ini pokoknya main. Lu mau main dimanapun, yang penting lu main, kejar mimpi lu. Lu jangan sampai stuck di tim ini. Itu yang gue lihat. Dan ini kayak menurut gue ya, ini self gue bilangnya ya, self appreciate juga, atau pokoknya gue ingin mengapresiasi juga dari diri gue sendiri kepada Koet selaku CEO-nya. Karena menurut gue Bigetron adalah salah satu tim e-sports yang sangat dewasa loh. Mereka nggak nahan-nahan playernya. Kalau playernya dapat tawaran, terus tawarannya cocok untuk playernya juga mau berlabuh di MPL Malaysia sekalipun, ya so be it. Tim secret man. Dan mereka akan bertanding di Malaysia berarti. Wow, good luck untuk Mat dan Max ya kan, si kembar yang akan berlaga nanti di tim MPL Malaysia. Apalagi tim secret kemarin itu nggak lolos babak playoff. Dan ini mungkin bisa menjadi gebrakan terbaru nih buat tim secret itu sendiri. Selanjutnya adalah pengumuman dari Alter Ego, yang dimana Alter Ego sudah mengumumkan secara resmi roster-rosternya. Dan nanti teman-teman bisa lihat sendiri juga tuh, wajah-wajahnya ada Variety, ada Rasi. Dan yang memang paling mengejutkan adalah kehadiran dan comebacknya kembali ya si Rek Bustian. Nih pas buka topeng, dar langsung tuh diumumin semuanya. Mana nih, lama juga. Nah, jadi emang Rek ini ya kan sempat, kalau nggak salah pasca season 9 deh, dia tuh udah nggak bertanding lagi ya kan di EVOS. Dan setelah dia nggak bertanding di EVOS, ya dia ke Alter Ego bareng Variety Pai, Nino, Rasi, Sally Boy real ditemenin farming ya. Terus ada Udil juga. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari siluetnya di belakang tuh ada Ars ya kan. Terus juga di sini ada Coach Navari, di belakang juga ada Coach Cassius gitu loh. Yang sebenarnya malah mencuri perhatian gue adalah tidak adanya nama Psycho di list dari pemain Alter Ego. Itu yang pertama. Lalu ada beberapa nama juga seperti Jamet salah satunya yang sebenarnya sudah ada pengumumannya juga sih teman-teman. Ini ya gue pengen kasih lihat juga sebenarnya. Nih Fajri dan Jamet ya. Fajri ini gold laner, Jamet ini jungler. Dan memang kalau kita lihat dari rentetan pemain yang ada di sini, yang pertama berarti Variety naik dari MDL ke MPL, itu udah jelas banget. Kids berarti yang turun ke MDL, itu kesimpulan pertamanya. Psycho berarti bisa kita simpulkan dia tidak masuk ke dalam roster, itu yang pertama juga. Sama seperti Mamo itu buat teman-teman yang nggak tahu namanya Leo Murphy. Dan berarti ada Rasi sama Rek yang akan menjadi roster roamer utama dari Alter Ego itu sendiri. Gue jujur belum tahu juga sih yang bakal main di starting line up-nya mereka siapa, apakah Rasi atau Rek ya kan. Karena gini, kalau dari yang gue lihat, Rasi itu pool hero-nya jauh lebih luas, tapi untuk eksekusi Gustian itu jauh lebih matang karena ya pengalaman gak bohong. Rek ini tapi terbatas di pool hero kalau yang gue lihat. Tinggal gimana caranya dia ngembangin dengan hero-hero yang mungkin sudah tidak ia mainkan setelah ia itu tidak ada di pro scene. Karena beda loh teman-teman vibes-nya. Kalau di pro scene mungkin kalian masih bisa scrim beberapa kali dengan hero yang mungkin kalian tidak terbiasa atau latihan segala macamnya. Tapi ya mungkin saja dengan Rek kembali di Alter Ego, apalagi mungkin nanti dia akan mengikuti scrim dan segala macamnya. Siapa ya yang menduga nanti, siapa duga kalau seandainya ternyata dia malah nyusul pool hero-nya Rasi. Anyway, good luck untuk Alter Ego dengan roster line up yang sangat luar biasa, termasuk Rek. Gue gak tahu nih, Rek gajinya berapa main di Alter Ego, kayak wah gokil sih, harusnya Alter Ego keluar banyak persiapan sih untuk Rek ini harusnya. Selanjutnya adalah informasi soal Dewa United Esports yang kali ini join Real man, Real bener-bener jadi salah satu anggota keluarga dari MPL Indonesia season yang ke-12. Tentunya dengan kita sambut welcome-nya Dewa United Esports ya kan, kita bertepuk tangan terlebih dahulu. Luar biasa Dewa United. Kalian adalah tim pertama yang setelah season 4 sampai season 11 itu bisa dibilang hampir 7 season tidak ada tim baru, tidak ada warna baru, dan Dewa United Esports hadir dengan warna terbarunya itu sendiri. Dan di sini yang pengen gue jelasin bukan sekedar Dewa United Esports-nya doang, tapi konfirmasi bahwa MPL Indonesia season yang ke-12 akan bertanding atau dipertandingkan dengan 9 tim. Dan dengan sistem yang tentunya bakal gue jelaskan perlahan-lahan. Yang pertama, gue ngambil postingan dari Revival TV ya kan, yaitu adalah schedule. Teman-teman bisa screenshot schedule-nya, gue bakal persingkat aja. Week 1 tanggal berapa, week 2 sampai week 5 tanggal berapa, week 6 sampai 8 tanggal berapa. Itu dikarenakan ada ISF dan ISL Snapdragon. Makanya week 1 sampai week 2 ini ada jeda, week 5 sampai week 6 itu juga ada jeda. Gua berterima kasih juga sama Mobile Legends Bang Bang dan MPL tentunya karena mereka memperhatikan sekali bagaimana turnamen-turnamen yang sedang berjalan. Salah satunya playoff dari ISF dan ISL Snapdragon, sehingga kita masih bisa menikmati
turnamen Mobile Legends Bang Bang skala third party. Wah, ini dia nih contohnya ya. Terus banyak banget juga nih di kolom komentar yang gua lihat ya, turnamen format dari slide ketiganya Revival sama slide yang keempat. Nah, jadi gini, turnamen format yang gua hadirkan di ini nih ya kan, yang ada di slide ketiga, sebenarnya ini yang dimunculkan cuma pas during season atau ketika seasonnya ini berjalan. Sangat disayangkan Revival TV tidak memfoto yang bagian end seasonnya. Jadi gini, gue jelasin aja ya teman-teman ya. Kalau seandainya nanti di akhir musim itu skornya sama kayak gini, ya nggak bakal dong dilihat dari alfabetnya. Kalau misalkan memang match win lose-nya sama, ininya sama juga persenannya, game win-nya sama juga, persenan game rate-nya juga sama, agregat poinnya pun sama. Kalau sudah akhir season, yang dilihat paling pertama adalah head to head-nya. Di leg yang pertama, nah ini nih kita bakal kesini dulu nih. Semisal di leg yang pertama ada 2 tim nih, ya kan, ada 2 tim. Di leg yang pertama misalkan Aura RBL, oh menang RBL 2-0 ya kan. Nah tapi leg keduanya ya kan, mana tuh leg keduanya? Aura RBL leg keduanya nih. Nah leg keduanya nih Aura RBL ternyata Aura menang 2-0. Nah kalau misalkan sama persis kayak gitu bang, tuh gimana tuh, head to headnya sama, leg 1 menang Rebellion, leg 2-nya menang Aura misalkan. Itu gimana bang? Ya berarti mereka akan bertanding dengan format best of one series. Jadi tolong teman-teman telaah informasinya pelan-pelan ya. Ini kan during season. Nah kalau end season itu kalau seandainya persis semuanya sama sampai head to headnya pun sama, ya sudah bisa dipastikan berarti mereka akan menggunakan sistem tiebreaker atau babak best of one tambahan. Nah kalau misalkan nih, misalkan ya kan, bukan nih, misalkan Aura RBL leg 1 Aura menang 2-0, leg 2 Aura menang juga 2-0. Loh, ya berarti sudah tidak perlu dipertandingkan karena by head to head Aura aja menang 2 kali 2-0. Seperti itu contohnya teman-teman ya. Next, turnamen formatnya juga kali ini sedikit berubah. Jadi MPL akan dimulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu selama 8 minggu teman-teman ya. Jadi di hari Kamis ada 2 pertandingan, di hari Jumat ada 2 pertandingan, hari Sabtu ada 3 pertandingan, dan hari Minggu ada 2 pertandingan. Setelah itu yang paling unik adalah bagaimana sistem terbaru, peraturan terbaru untuk transfer window. Jadi semenjak minggu yang pertama atau minggu yang kedua sampai dengan minggu yang ke-8, pemain dari MDL ke MPL atau MPL ke MDL ini bebas transfer window tanpa batasan. Sebelumnya kita tahu sendiri MPL itu ada 3 maksimal dari MDL ke MPL. Sekarang kalau misalkan satu tim dari MDL naik ke MPL semuanya, nyoh silakan, karena di rules kedua tidak ada batasan jumlah player yang tidak sama dengan season sebelumnya atau season-season atau musim-musim sebelumnya yang dibatasi beberapa slot saja. Kini di MPL Indonesia season 12 setiap tim bebas menaikkan player ke tim MPL mereka. Jadi lebih gampang buat regenerasi. Terus ini buat playoff bracket ya kan, ya top 1 dan top 2 itu akan mendapatkan privilege untuk berada di upper bracket. 3-6 seperti biasa akan bertanding di sistem play-ins yang dimana kalah pulang. Dan Dewa United seperti yang tadi udah gue bilang akan menjadi bagian dari keluarga MPL Indonesia. Selamat datang, dan kita sesaat lagi berarti bisa enjoy MPL Indonesia karena MPL akan mulai dari tanggal 13 Juli sampai dengan 15 Oktober 2023. Selanjutnya ini adalah sebuah roster line up yang cukup mengejutkan karena ada Hades atau Jana Kitty yang bersama dengan Edward Rene J, Dominic Haji, dan juga Oheb di Blacklist International Lineup untuk ESL Snapdragon yang Pro Series Challenge Turnamen. Jadi seperti yang mungkin sebelum-sebelumnya gue sudah pernah bahas juga bahwa ESL ini ada 3 tahapan. Yang kemarin itu Open Qualifier Final udah selesai. Sekarang kita bakal menuju ke Challenge Group Stage. Gue bakal menjelaskan, gue bakal mendetailkan. Tapi sebelum itu teman-teman, gue mau ngasih tahu ini dia tim groupings dari ESL Snapdragon Pro Series yang Challenge Season. Grup A itu teman-teman bisa lihat ada tim Flash, ada, nah detailnya gue bakal paparkan di sini ya kan teman-teman. Nah nih, grup A itu ada Archive, ada Bleed, ada Brand, ada tim Flash. Grup B ada Evas Icon, Homeboys, RRQ, terus ada tim SMG. Grup C ini grup neraka kalau kata beberapa orang ya. Ada Alter Ego, Aura Fire, Bigger Alpha, dan juga Blacklist International. Terus grup D-nya ada CFU Gaming, GPX, Red Giant Esports, sama RSG Slate Philippines. Sebelum ke sistem, karena menurut gue sistemnya ini menggunakan sistem GSL format yang dimana mungkin teman-teman juga belum pernah merasakannya atau belum pernah menyaksikannya. Akan gue jelaskan perlahan-lahan teman-teman ya. Tapi gue bakal menunjukkan playernya terlebih dahulu. Ini dia
Teman-teman bisa screenshot, bisa catat ya kan nama-namanya. Betul, gue bakal sebutin satu-satu dari GPX nih. Ada Rinasmi, Ray, Ando. Wah, gue nggak tahu si Ray sama Watt ini bakal diganti sama siapa, jujur-jujuran. Karena pertandingannya pun baru akan dimulai sekitar tanggal 24 teman-teman ya. Jadi masih ada sekitar 3 hari sebelum pengumuman. Terus ada Aura Fire juga nih, Kimura. Akhirnya udah bukan pakai nama Reza Fahlevi lagi ya teman-teman ya. Terus Van, Facehugger, Kabuki, dan Hai. Archive masih sama seperti yang kemarin di Open Qualifiernya. Ada Lord JM Kizen, Lancesi, Sumpak, Spider Miles ya kan. Terus ada Evos Icon juga, Veldora Sujin Krite, Doma, Van Strong, RRQ. Nah RRQ ini kebetulan kemarin kan Albert yang mungkin sempat menjadi sorotan, langsung diganti tuh sama Versik. Ada Banana, Clay, Sin, dan juga Naomi. Skylar kayaknya nggak ada di substitute bahkan sekalipun. Cipuy yang jadi substitutionnya. Alter Ego ada Pai, Celi Boy, Udil, Nino, dan Rasi. Nah sementara untuk cadangannya Variety. Nah ini juga menjadi pertanyaan gue nih. Berarti untuk starting line up dari ESL Snapdragon ini Rek kayaknya nggak main ya. Gue nggak tahu deh nanti akan seperti apa, tapi mungkin aja belum disubmit seluruhnya kali ya. Background Alpha ada Sorizo, Super Kenvin, Saken, dan Ki. Ya Blacklist International tadi udah sempat kita lihat ada Hades atau Jana Kitty ya kan, yang mungkin teman-teman tahu juga. Ya gue juga kaget sih tiba-tiba dia dari Geek Slate udah ada di blacklist aja gitu loh. Terus RSC Slate Philippines full team. Ada Nuts, Demon Kite, Aqua, Eman, dan Light. Sementara untuk cadangannya ada Irat. Nah, gue pengen sedikit komentar karena Demon Kite ini jadi starting line up. Menurut gue, Irat itu kayak jauh lebih deserve untuk starting line up. Alasannya apa? Alasannya karena dia nggak rehat dari kemarin. Jadi nanggung aja gitu loh. Demon Kite ini kan sempat rehat. Mungkin kalau ternyata Demon Kite ini adaptasinya cepat, ya so be it, silahkan gitu loh untuk menjadi starting line up. Tapi kalau seandainya dia belum bisa beradaptasi cepat dengan perubahan yang terjadi, kayaknya Irat lebih oke buat jadi starting line up-nya RSG ya kan. Terus ada brand esports, Flap TZ, KLTZ View, Super Marco, dan Ogwen. Cadangannya ada Pandora. Tim SMG juga nih ada nih. Smooth, Subway, Stormy, Sasa, Valence. Cadangannya ada Miko dari Smart Omega teman-teman ya. Terus Homeboys, ini ada Sepat, Chibi, Warlord, Anip, dan Barbosa. Jadi emang full tim Homeboys. Sean yang jadi cadangannya, yang kemarin sempat FYP. Terus ada Regina Esports juga, ada Gojes, Sekis, Zakiti, Shift, Esa, dan cadangannya ada Azura Feki. Lalu tim Flash juga di sini ada Vex, Yawn, Shocker. Shocker ini dari PH ya. West, J, dan juga ada KZP. Terus Blade Esports ada Sagitnu, pemain tua, pemain lama, lumayan menarik. Ada KLVJ juga, ada Deck, ada FMM, JPL, dan juga ada Gear. Gear ini berarti balik ke XP lane, dia nggak jadi jungle lagi sepertinya. Sama CFU Gaming. CFU Gaming ini buat teman-teman yang nggak tahu, dia adalah runner up dari MPL Kambodia. Ada Wadu, ada Detektif, ada Z, ada Sing, dan Flame Z. Kalau teman-teman nggak tahu, Sing ini tuh yang jadi gold lanernya dari timnas Kambodia. Nah, untuk dari roster line up udah cukup sampai situ menurut gua. Sekarang kita ke pembagian grup, ya kan? Pembagian grupnya di sini. Tapi gua bakal ngedetailin untuk GSL formatnya di sini, teman-teman. Oke, yang pertama. GSL format ini sangat-sangat menarik perhatian gue. Karena apa? Karena memang kita jarang ditemukan dengan format seperti ini. Jadi gue pengen ambil kesimpulan paling gampangnya. Yang menang ketemu menang, kalah ketemu kalah. Terus yang selanjutnya kalah dan menang saling ketemu. Itu kata kuncinya. Gue bakal ambil contoh itu dari grup B aja deh, ya kan? Grup B, seandainya gue pengen kasih slotnya itu ke Evos Icon dan RRQ, gue bakal bikin semudah mungkin buat teman-teman cerna ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Pertandingan pertama ada tim SMG melawan Evos Icon. Dengan sistem best of 3, di sini yang menang adalah Evos dan RRQ. Oke? Nah, Evos dan RRQ di sini bakal ketemu teman-teman. Winner 1 dan 2. Yang menang, ya kan? Ini Evos, ini RRQ misalkan. Yang menang antara Evos dan RRQ, mereka udah pasti lanjut ke babak selanjutnya. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang pertama. Nah, Evos RRQ yang kalah bakal ke decider match ke sini dulu. Sementara tim SMG sama Homeboys kan tadi sama-sama kalah nih di sini, ya kan? Mereka bakal bertanding di sini. Seandainya yang menang adalah tim Homeboys. Nah, berarti di sini misalkan gua ambil contoh di sini Evos yang kalah, ya kan? Evos yang kalah, RRQ menang di sini. Berarti ya di sini kebetulan Evos bakal bertemu sama tim Homeboys. Dan di decider match inilah baru yang menang akan menemani RRQ ke babak selanjutnya. Atau kalau misalkan Evos yang menang, Evos Icon yang menang nih di sini. Evos Icon menang di sini lawan RRQ. Berarti di sini RRQ melawan Homeboys gitu loh. Dan memang
kalau berbicara soal GSL format sistem ini, yang udah menang 2 kali dari awal, ini opening match sama winner match, dia udah pasti melaju ke babak selanjutnya. Cuma yang kalah di winner match ini harus bertanding kembali di decider match. Kebalikannya, kalau kamu kalah di opening match dan kamu kalah di elimination match, sudah pasti kamu akan tereliminasi. Nah, di decider match juga kalau kamu kalah, kamu akan tereliminasi. Dan nanti untuk di babak selanjutnya berarti akan ada 2 tim dari masing-masing grup yang melaju ke babak selanjutnya dengan format apa gua nggak tahu, karena yang dicari adalah top 6 untuk menuju ke babak challenge final. Dan di sini challenge final nanti akan dihadirkan di break seasonnya MPL, teman-teman. Tuh ada 6 tim ya. Tinggal kita tunggu aja nanti akan seperti apa perebutan di group stage, karena wah ini gue gak sabar sih di grup C. Grup C ini serius seru banget men, seru banget. Karena di grup C ini decider match-nya aja gue gak bisa bayangin siapa yang decider match yang nanti abis kalah terus menang. Blacklist Aura kah? AEBTR ini gimana ini? Wah pokoknya dicari 2 tim yang bakal benar-benar menang secara konsisten, baru mereka akan lolos ke babak selanjutnya. Semoga ini sedikit memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya ya. Terakhir pertanyaan gue kepada Geek Farm ID, karena dia tiba-tiba udah nggak ada Jana Kitty, nggak ada Hades ya kan, intinya siapa penggantinya? Di sini belum ada pengumumannya soalnya teman-teman. Ya kita tinggal tungguin aja, mungkin di next video dari K-Browsing bakal gue munculkan ya kan, untuk siapa sebenarnya yang menggantikan Hades atau Jana Kitty. Anyway, sepertinya itu adalah penutup dari video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai di detik ini. Gua KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di K-Browsing selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah!